ini relawan-relawan yang menunggu mulai jam 2:30 hingga sekarang ya, ini jam 4 lebih nih. Di dapur kecil aku bermimpi tentang hari yang lebih berarti. Aroma kedelai mengisi pagi, harapan hidup di setiap hari. Kampung Sanan, kampung edukasi wisata, kampung produk keripik dan tempe, kampungku. Yang bahasa Vietnam, monggo. Selamat datang di kampung Sanan TV. Di kampung Sanan ini ada kurang lebih 500 pengrajin tempe dan keripik tempe. Satu hari kampung Sanan membutuhkan kedelai 30-40 ton satu hari. Perputaran uang satu hari 2-3 miliar. Limbah di kampung Sanan ini dipergunakan untuk pakan sapi. Kami bukan pabrik, tapi kami adalah rumah-rumah penduduk yang produksinya sampai ke mancanegara. Kampung Sanan ini pernah didatangi oleh 30 negara. Tempat kami dibuat penelitian, baik pengolahan limbah atau olahan makanan yang inovasi. Hari ini akan kami ajak jalan-jalan melihat pemanfaatan limbah untuk pakan sapi. Limbah kedelai berupa kulit kedelai dan air rebusan kedelai dibuat pakan sapi. Total sapi untuk pemanfaatan limbah ini sebanyak 800 sapi. Banyak sekali profesor doktor datang ke sini untuk melihat secara langsung. Langkah kecil tiap hari walau sering sendiri, pelan tapi pasti aku akan sampai nanti. Pelan tapi sampai. Gak perlu cepat-cepat, yang penting konsisten. Hasil pasti dekat.
Luna. Biasanya Bu Luna. Di tempat sederhana ini, Bapak Presiden Yudhoyono, Menteri Pariwisata Sandiaga Uno pernah berkunjung di sini. Oke, ini ada repet tempe yang bisa diicip-icip nanti. Silakan dibawa, akan kita bagikan. Kita duduk kok, berdiri saja sebentar. Kalau kamu harus duduk dulu sebentar. Ya, mau nggak? Ya, menjelaskan mengenai proses pemanfaatan air yang ada di kampung Saran. Di kampung Saran ini ada kurang lebih 500 pengrajin tempe dan keripik tempe. Air rebusan kedelai dimanfaatkan 90% untuk makan sapi. Dan yang 10% diinovasi untuk produk-produk turunan tempe. Dari air rebusan kedelai biasanya dipergunakan untuk minumnya sapi, yang 10% kita gunakan untuk produk inovasi nata de soya. Nata de soya. Nata de soya pertama kali dibuat di kampung sana, pernah dinikmati oleh Bapak Menteri Sandiaga Uno di tempat ini juga. Alhamdulillah. Dan perkenalkan, saya adalah Ibu Dr. Datrina Suwahyuni, perempuan inspirasi pelopor Kota Malang, juara pertama 3 Jawa Timur. Pengolah limbah sirnier. Jadi mulai pemanfaatan limbah airnya, limbah kulit kedelai itu bisa dijadikan olahan makanan terbaru dari produk turunan tempe. Dari olahan kulit kedelai bisa dijadikan tepung kulit kedelai dan juga dimanfaatkan untuk pembuatan brownies tempe, cookies, makarun, dan puding silki. Dan semua produk-produk ini selalu dihadirkan di saat ada tamu-tamu mancanegara. Nanti setelah Bapak Ibu ada di sini akan kami ajak ke tempat pemanfaatan limbah, yaitu yang dimanfaatkan untuk pakan sapi. Sapi kami besar-besar, jadi kami tidak mulai kecil, tetapi dari sapi remaja. Sehingga 5 bulan, 6 bulan sudah bisa dijual lagi, dan itu adalah sapi pedaging. Kampung Saran ini pernah mendapatkan juara pertama tingkat nasional wisata belanja kuliner. Ya. Saya perkenalkan, ini adalah Bapak Arman Didi, Ketua Paguyuban Kampung Saran. Yang ada lagi shortling YouTube, karena kehadiran Bapak Ibu semuanya akan kami upload melalui YouTube dan akan tersebar sampai ke dunia banyak, gitu ya.
Jombang, Bali, ke Australia, sampai Hong Kong juga. Bapak Rudi ini adalah pengusaha muda kampung sana dengan barang Rudi. Ya. Kalau Ibu Triner di sini sebagai ketua Kopdarwin, yaitu yang menangani wisata-wisata baik dalam maupun luar negeri. Bersyukur sekali kampung kami adalah kampung kecil, tetapi yang datang sampai dengan mancanegara. Ya, baik, kita silakan berdiri. Kita akan menuju ke sentra tempatnya pengolahan limbah biogas. Bapak Ibu akan melihat sapi kami besar-besar dan sangat banyak yang bekerja sama dengan akademisi. Kita akan melalui kampung-kampung, ya. Kampung kami kecil-kecil, Bapak, tapi insya Allah Bapak Ibu akan berkenan karena bersih, rapi dan tertata penghijauannya, pemanfaatan limbah dari kotoran sapi itu. Monggo, kita akan berdiri, kita akan berjalan lagi. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada tamu yang pada sore hari ini hadir dari mana negara? Vietnam dan Australia. Selamat datang di kampung kami, di kampung Sanan. Ya. Anda memasuki wilayah kandang Sanan Kap 12. Nah, kami menjelaskan di sini bahwasanya limbah tempe, perban kedelai dan air kedelai kita manfaatkan untuk makanan ternak. Kebutuhan dalam sehari-hari untuk per ekor sapi kurang lebihnya itu 50 kilo kedelai, 2 kulit kedelai itu jadi 2 top kecil itu kita manfaatkan untuk satu ekor. Dan perawatannya di sini dari kebersihan maupun dari untuk pengemukan kurang lebih 3 bulan kita sudah keluar untuk kita sembelih, karena di sini merupakan sapi pedaging, bukan sapi merah. Jadi sapi pedaging yang dikonsumsi untuk seluruh terutama Jawa Timur dan Indonesia pada umumnya. Dari pemanfaatan ternak kotorannya itu kita manfaatkan untuk biogas. Nah, biogas ini kita manfaatkan untuk warga kampung Sanan, terutama di wilayah terdekat. Kita manfaatkan dengan adanya kandang ini kurang lebih 15 rumah yang memanfaatkan dari biogas ini, digunakan untuk masak per hari. Kalau mau menonton sebagian, monggo silakan teman-teman juga. Mungkin kita di Brawijaya. Ya. Jadi di kampung Sanan ini zero waste limbah.
Ini ada. Saya ditanyakan kan? Any questions? If you have any questions, raise your hand. Kalau ada pertanyaan boleh angkat tangan ya. Nanti kami akan mendekat. If you have any questions, you can raise your hand and we will come. Iya. Tidak akan penuh karena nanti ini kan akan tersalurkan melalui pipa-pipa penampungan. Jadi pipa-pipa itu gasnya nanti akan disalurkan kepada masyarakat yang memakai biogasnya begitu. Saat ini masih mampu yang ada di sekitar ini saja karena pembiayaannya juga cukup besar untuk proses biogas ini. Ini minyak yang keempat di sini. Di atas tadi ada 1, 2, 3. Sapi-sapi ini adalah milik dari pengrajin-pengrajin yang ada di sini dititipkan di sentra ini. Ada yang mempunyai tempat penampungan sapinya sendiri. Bahan itu untuk biogas, ya. Ya, untuk biogas. Pak, ada di Pak. Saya ketemu di sini. Warga. Bukan. Ya, nanti akan kami kasih contohkan. Ada kompor yang khusus untuk biogas. Kurang saat ini di sini saja ada 15. Kalau di wilayah penampungan 1 ada kurang lebih 100 titik, yaitu 1 kampung di RT 5 dan RW 15. Karena di sana pertama kali dibangunkannya tempat penampungan pal seperti ini oleh Universitas Brawijaya. Ini seperti apa? Penyampuran pupuk ya. Iya, masih seperti ini. Ya. Untuk mengurangi hal. Ini penggesturan tuh, Pak. Penggesturan tuh mengeraskan kotorannya tuh, Bu. Kalau logikanya sistemnya kan anaerobik ya Pak. Anaerobik baru keluarga. Iya. Nah untuk saya itu fokus di sini aja. Iya. Jadi nanti si kotorannya masuk sini. Iya. Nanti pipanya dari sini. Dari sini nanti dia dialirkan ke atas, di atas Nah tempatnya. yang udah mengendap ininya baru dijadikan pupuk. Ya, minyak yang kering. Maunya dibuat briket tapi masih uji coba, belum selesai. Berarti di situ tuh terus bahan dari sini ya Pak? Dari situ kan? Iya, dari situ prosesnya masuk sini. Dari sini baru ke sini. Ya, Berapa lama dia di situ Pak? nah sekitar 1 bulan. Untuk penampungan pertama, ini ada kantong pertama untuk dimasukkan dari kandang masuk penyaringan. Di jalan sini ada tampung. Tampungnya di sini. Kalau diameternya kurang lebih, kalau bisa mengukur ketinggian kurang lebih 5, untuk lebar kurang lebih 4. Betul. Melingkar, bulat. Betul. Ini untuk Dari ini kotoran ya dari kandang-kandang ini, dari satu ini di sini ada 2 mengalir nih. Ah. dan pertama masuk keluar berubah kotoran sama ampas betul. Iya, gasnya langsung penampungan di dalam yang pertama. Gasnya di sini. Pipa di sini. Ini ada pipa. Pipa-pipa itu penyaluran. Nah, ini ada pipa. Contohnya di sini yang kita masukkan ke satu kampung. Satu aja ini langsung ke panjang. Sementara dengan adanya UKM kita sangat berkurang. PMK itu berkurang gasnya. Nah, dengan adanya itu penyaluran gas dan kita kurangi ke warga. Memanfaatkan kalau biasanya
untuk ini kan ada pengertian pengertian satu tempat untuk mengeluarkan. Jadi pupuk airnya, ya penampung air. Pupuk airnya sangat bagus airnya. Sementara penggunaannya kita manfaatkan di wilayah sini dan untuk pupuk keringnya kita jual keluar, kita bisa jual. Ini adalah satu hal. Ya, selama ada hujan, kami tidak bisa mengerik. Kalau sampai sekali tidak bisa, jadi masih cair banget. Nunggu sampai 3 minggu sampai 1 bulan. Baru dari kita buatkan dia muncul sebenarnya. Dia akan merujuk ke sana, dan di sana dia akan tertarik ke atas lebih pengeringannya. Mengambil dan penuh kalau memang tidak kering. Kalau kotorannya semua kita masukkan dalam sak. Kurang lebih kalau dalam 1 bulan Tapi sayang ya Pak, artinya rumah tangga itu tersentralkan ya. Mana Bu? Yang dapat Di sudut kota yang sederhana ada cerita yang tumbuh bersama. Kampung sana tempatku kembali. Tempe hangat menemani pagi. Di setiap lorong penuh warna, tawa warga seakan menyapa. Dari kedelai menjadi karya, tempe tercipta dengan bangga.